Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. Kenapa ayat-ayat suci dari agama berbeda bisa terdengar sama? Siapa yang nulis duluan dan siapa yang nyontek? Bukan cuma kisah dan tokohnya yang mirip, ada juga yang ayatnya mirip. Ini kitab suci atau tugas sekolah yang saling contek waktu ujian? Hehehe, seperti kisah Adam Hawa. Banjir Nuh awalnya ditulis di kitab Taurat, kemudian ditulis lagi di Injil, ratusan tahun kemudian ditulis lagi di Al-Quran. Kayak makalah skripsi yang ganti nama doang, yang penting lulus jadi sarjana, salah jadi agama. Siapa yang nulis duluan dan siapa yang nyontek? Fakta yang menariknya lagi ternyata Taurat yang paling tua pun isinya banyak nyontek cerita mitos tertua di epos Gilgamesh. Uh-oh, stinky. Dalam mitos Sumeria, ada dewa bernama Enki dan Dewi Ninhursag. Enki makan tumbuhan terlarang, lalu kena kutuk. Sang Dewi datang dan menyembuhkannya. Mereka juga punya taman suci bernama Dilmun. Taman, tumbuhan terlarang, kutukan, sembuh. Jadi dejavu ya. Dengan kisah Adam dan Hawa yang dibuat agama ribuan tahun setelah mitos kuno Sumeria. Jadi Adam and Hawa itu cerita asli atau hasil adaptasi mitologi Sumeria dengan sedikit editing dan bumbu wahyu agamawi. Kisah Adam Hawa di kitab suci Taurat, Alkitab dan Al-Quran dikisahkan sekitar 6.000 tahun sebelum Masehi. Tapi ahli geologi menyebutkan usia piramid dan Sphinx sekitar 26.000 tahun. Wah, parah nih kalau ngarang cerita tapi nggak ada fakta ilmiah. Apalagi bukti geologinya. Cuman nulis ulang mitos kuno, jadi kitab suci. Waktu baca kitab suci agama lain, aku nggak tahu ini wahyu atau makalah kelompok yang dikasih ganti sampul doang. Coba cek deh, kisah banjir besar, nabi yang lahir ajaib, atau aturan puasa. Itu semua nggak cuma ada di satu agama. Bahkan cerita-cerita itu udah eksis ribuan tahun sebelum agama modern muncul. Contoh, kisah Gilgamesh di Mesopotamia udah bahas banjir besar ribuan tahun sebelum cerita Nabi Nuh eksis. Kebetulan? Atau copy-paste mitos budaya kuno dengan label agama baru? Jadi pertanyaannya, ini wahyu atau warisan budaya yang di-franchise? Percaya boleh. Tapi nanya juga nggak dosa, kan? Atau dosa karena takut kebenaran jawabannya? Lahir dari perawan, disambut bintang di langit, disembah 3 orang bijak. Wah, cerita siapa nih? Yesus, Eits, bukan cuman Yesus ternyata. Dewa Mesir kuno, Horus, katanya juga lahir dari perawan bernama Isis. Dewa Mitra, lahir tanggal 25 Desember, disembah oleh para gembala. Krishna, lahir ajaib juga dari perawan Depaki. Kalau semua tokoh ilahi lahir ajaib, jangan-jangan itu template standar tokoh utama. Atau kita semua lagi baca naskah yang sama, cuman beda cover. Jadi cerita suci. Atau cerita ulang. Muhammad menyendiri di gua, tiba-tiba didatangi malaikat dan disuruh baca. Wah, dramatis. Tapi tunggu, ini kayak dejavu sejarah deh. Dapat wahyu di gua, kayaknya bukan cerita baru. Ribuan tahun sebelum Muhammad lahir, Siddhartha Gautama duduk meditasi di bawah pohon, tercerahkan. Yesus menyepi di padang gurun, lalu muncul iblis. Zoroaster menyendiri, lalu dapat wahyu cahaya. Lalu Muhammad masuk gua Hira sendirian, dan katanya dapat wahyu dari Jibril. Polanya sama, tokoh utama menyepi, tiba-tiba dapat misi dari Tuhan. Kalau semua tokoh spiritual dapat wahyu pas lagi nyepi, mungkin bukan wahyunya yang unik. Mungkin ini formula narasi yang sakral banget buat dicopi, Ewi.
Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.